Selamat pagi Pak Justus, apa kabar? Bagaimana, sehat Pak? Selamat pagi juga Bu Ica. Puji Tuhan sehat Bu. Gimana kabar Ibu Ica? Puji Tuhan, baik juga Pak. Oh iya Pak, rencananya besok Pak mau mempraktikkan coaching dengan model tinta ya. Saya sebagai observer dan Pak sebagai coach ya kan? Iya Bu, betul. Praktek coaching dengan model tirta. Nah, iya Pak. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait besok. Saya mau tahu dari Pak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut. Yakni diantaranya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan yang terakhir komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh, begitu ya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Pak sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Mantap Pak, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa oleh Pak? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan tercapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu Ica. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Justus. Salam Ibu Meli. Salam Pak Justus, gimana kabarnya Pak Justus? Puji Tuhan kabar baik Ibu. Ibu sendiri apa kabar? Kalau saya agak kurang baik Pak. Loh, kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat kurang bersemangat dan nampak kesal kayaknya. Itu dia Pak Justus. Mohon maaf Pak. Apakah Pak Justus punya waktu sekarang? Wah, kebetulan sekali Bu. Hari ini jadwal pelajaran saya lagi kosong karena anak-anak ada jadwal kelima hingga jam terakhir. Kalau begitu kebetulan juga ya Pak Justus. Barusan saya jam terakhir. Saya mau curhat. Boleh tidak Pak? Tapi ini curhatnya agak lama Pak. Oh, iya boleh Bu, tidak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak Justus, saya itu bingung bagaimana ya mulainya. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Begini Pak Justus, saya sangat bingung. Setiap kali saya mengajar di kelas, beberapa peserta didik saya kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut lagi.
Saya perhatikan beberapa peserta didik lebih suka asik mengobrol, bahkan ada yang main HP saat saya memberikan pelajaran. Saya jadi sangat kesal, Pak Yustus. Jadi menurut Ibu, surat sekarang jeruk tujuannya untuk apa nih? Saya ingin curhat sama Pak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami. Ya Bu Meli, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu. Terus terang ya Pak, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa peserta didik saya di kelas. Seolah-olah mereka tidak mau menerima pembelajaran yang saya berikan, Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa Ibu tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Pak Yustus, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa, sehingga bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Oh begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu harus bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas, Pak. Lebih variatif, supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu, perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka, Pak Yustus. Menurut Ibu Meli, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu? Mungkin Pak Yustus, saya bisa mencoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning. Kemudian kegiatan para metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau rilis Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan, dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok, Pak Yustus. Nah, itu sudah Bang, sangat bagus Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Iya Pak Yustus, saya akan segera memetakan para peserta didik berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapak kodrat alam dan kodrat zaman para siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Bu? Saya akan melibatkan anak-anak langsung Pak dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Lalu, kira-kira berapa lama target waktu agar sebuah rencana tersebut terlaksana dengan baik sesuai evaluasi? Iya Pak Yustus, saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan Pak. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya ya Pak.
Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Pak Yustus, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Pak Yustus. Ibu Meli memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu. Syukurlah, sekarang saya sudah agak lega Pak. Sekali lagi, terima kasih ya Pak Yustus atas waktunya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Pak. Sama-sama Bu. Aduh Ibu Meli, sudah sepatutnya kita sesama rekan sejawat saling berbagi hal-hal baik seperti ini Bu. Amin Pak Yustus. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran untuk para peserta didik kita ya Pak. Saya mohon pamit dulu ya Pak Yustus. Saya mau kembali ke kelas. Amin. Ya Bu Meli, silahkan Bu. Luar biasa dengan praktek coaching yang telah Pak lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Pak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi telah kita bicarakan? Berdasarkan catatan saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Tadi saya juga mengamatinya, Pak, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Pak telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach tergali. Dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach sendiri, waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa yang dipersiapkan dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh coach. Luar biasa, Pak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa? Sama Bu, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coach dapat meningkat dan berkembang. Bagaimana perasaan Pak setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Bu. Syukurlah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Pak. Terima kasih Pak Yustus atas berbagai obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi ya. Salam semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Pak. Terima kasih juga Bu Ica. Sama-sama Pak Yustus.